Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ini ribut-ribut masalah hadiah pahala. Lagi-lagi saya ingin membahas hadiah pahala. Apakah hadiah pahala itu memang diperintahkan oleh Nabi? Kalau memang iya, mengapa tidak dibuat pabrik pahala saja itu? Kemudian ada makelar pahala ya. Kalau ada pabrik pahala, nanti ada makelar pahala. Makelar pahala ini orang-orang yang bekerja untuk mentransfer pahala itu. Jadi orang-orang yang bekerja untuk mentransfer pahala kepada setiap order. Nah, tentunya bagi mereka yang membutuhkan pahala, nanti ada manajemen pahala, karena ada perusahaan pahala. Perusahaan pahala ini dibuat dalam rangka memberikan pahala kepada setiap mayat yang tidak punya pahala, cukup dibelikan saja dengan uang itu. Jadi mirip perusahaan pabrik pahala ini, mirip perusahaan pabrik pahala. Nah, kalau berpikir adanya pabrik pahala, ya sudah tentu hal yang demikian menyamakan Allah Subhanahu wa taala, bisa mentransfer pahala sesuai dengan permintaan orang. Apa gunanya ya ada perintah sholat, apa gunanya ada perintah puasa dan sebagainya kalau pahala bisa ditransfer gitu. Jadi kalau pahala ditransfer, bayangkan, artinya kalau saya punya pahala lalu diberikan kepada orang, itu tidak bersisa pahala saya itu gitu. Jadi yang dimaksudkan, yaitu yang dimaksudkan dengan hadiah pahala ini hadiah amal, ya, hadiah makanan, over ganjaran dan sebagainya. Yang pertama, seorang yang mengamalkan sholat, saum, haji dan lain-lainnya, atau lantas sesudah atau sebelum itu ia niatkan atau ia minta kepada Allah supaya pahalanya dari amal ibadatnya itu disampaikan kepada si fulan atau si fulan yang sudah mati itu, misalnya sudah jadi mayat, terkapar jadi mayat. Ini biasa dilakukan oleh mereka-mereka yang hilang akal, sehingga banyak di antara mereka yang mengamalkan amalan-amalan tidak jelas itu gitu. Yang kedua, seseorang menyediakan makanan, lalu orang-orang yang hadir itu bertahlil dengan diketuai atau diimami oleh seorang tukang tahlil atau guru tahlil. Usai melaksanakan tahlilan, mereka membaca Al-Fatihah dan lain surah. Usai itu guru tahlil atau Pak Kiai tahlil itu atau Kiai Kenduri tadi berdoa dengan bahasa Arab, yang maksudnya di antara lain ialah minta Allah sampaikan pahalanya dan bacaannya tadi kepada si A itu yang telah mati. Lalu mereka makan apa yang hadir di hadapan mereka. Itu salah satu, yang kedua itu ciri-ciri hadiah pahala yang dilakukan oleh orang-orang ya. Yang ketiga adalah seseorang yang membuat masjid atau rumah wakaf atau lainnya, lalu diniatkan atau lebih dahulu ia niatkan pahalanya supaya sampai kepada si fulan atau yang sudah mati. Dan ada beberapa macam lagi
yang intinya ialah beribadat, berbuat sesuatu kebaikan atau makan minum untuk seseorang yang telah mati. Itu biasa dilakukan oleh mereka. Nah, tentang hadiah pahala tersebut ada banyak perselisihan para ulama Islam dari zaman dahulu. Sebagian berkata, boleh kita hadiahkan kepada semua orang muslim yang sudah mati segala amal ibadat kita. Wah. B. Juga sebagian berkata, boleh kita hadiahkan kepada si mati itu selain dari solat dan puasa. C. Boleh mereka hadiahkan pahala saum, haji, sedekahnya kepada si ibu bapaknya yang lain, dan yang lain tak boleh. D. Bacaan tak boleh dihadiahkan. E. Amal ibadat tidak boleh dan tak dapat dihadiahkan ganjarannya kepada siapapun. Jadi itu ya. Perlu diketahui, yang perlu kita terangkan adalah hadiah. Hadiah artinya itu memberikan sesuatu tanpa pamrih kepada seseorang gitu. Jadi hadiah. Atau menghadiahkan pahala, yaitu sesudah membaca keterangan yang saya sampaikan tadi itu berkaitan dengan hadiah pahala. Jadi hadiah itu menghadiahkan amal baik yang kita lakukan, dan kita meyakini bahwa itu menghadiahkan bahwa kita sudah mendapatkan pahala. Lalu pahalanya itu dihadiahkan kepada yang meninggal untuk menutupi yaitu kekurangan-kekurangan si mati, di mana yang mati dimungkinkan tidak punya pahala tambahan sehingga perlu tolong dengan kiriman hadiah pahala kepada mereka supaya mereka selamat dikubur. Enak ya. Kemudian yang kedua, doa. Jadi doa ini berbeda dengan hadiah pahala. Hadiah pahala juga berdoa, tapi ada sisipannya, yaitu dengan cara menghadiahkan. Ada kata-kata hadiah. Misalnya ila hadarati, langsung dia meyakini ila hadarati syekh siapa gitu ya, atau ila arwah, ila ruh dan sebagainya, titik al-Fatihah. Nah, itu mereka meyakini ini sampai gitu. Jadi ini semuanya adalah amalan-amalan sangat baru sekali gitu. Yang ya dikatakan klasik, tidak klasik lah. Karena munculnya di abad 700-an itu ya. Di tahun 700-an. Jadi kalau doa artinya beda. Permintaan atau permohonan, doa di dalam Islam yaitu memohon kepada Allah suatu hal yang baik dan halal yang boleh dipanjatkan kepadanya. Seperti kita mohon kepada Allah supaya memberikan rezeki, anak, istri yang baik, kesenangan dan sebagainya untuk diri kita atau orang lain. Mohon kepada Allah ampunan dosa kita dan dosa kaum muslimin, itu boleh. Ingat, ini beda dengan hadiah pahala lu. Mohon kepada Allah memelihara kita dan kaum muslimin dari sekalian bahaya dunia dan akhirat. Mohon kepada Allah memberi kesenangan akhirat kepada kita dan sekalian kaum muslimin. Juga permintaan baik, perharapan baik yang tidak dilarang atau ditutup pintunya. Artinya yang tidak dilarang dan tidak ditutup pintunya. Sebagaimana permohonan baik dibolehkan dan diperintahkan, maka sudah tentu permohonan jahat dan jelek itu ditolak atau dilarang. Seperti mohon kepada Allah matikan atau mencelakakan seorang, mohon kepada Allah halalkan arak, judi dan sebagainya. Itu kan tidak boleh, ada ketentuan syariat. Minta jadi nabi atau rasul
lantaran pintunya sudah ditutup gitu. Jadi tidak boleh minta Nabi. Minta Allah ampuni kaum musyrikin lantaran Allah telah melarang. Mohon kepada Allah, ya sampaikan ganjaran dan amal kita kepada seseorang yang sudah mati. Lantaran Allah sendiri sudah berkata tidak bisa seorang mendapatkan suatu ganjaran pahala akhirat kecuali kalau ia beramal sendiri. Sebagaimana nanti yang akan kita bahas dalam hal ini ya. Jadi itu yang pertama. Yang juga yang kedua adalah mengenai istighfar. Istighfar itu sebagian dari doa. Artinya adalah memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang diizinkan Allah ialah mohon ampunan dosa untuk kaum muslimin. Sekarang ya kita hendak akan membicarakan, menerangkan alasan-alasan kaum yang membolehkan hadiah pahala. Hadiah pahala itu tadi ya. Jadi kalau kita punya pahala 1 kilo diberikan kepada orang sekilo gitu. Artinya pahalanya itu di over sono. Karena dia tidak sholat, banyak dosanya, lalu ditutupi dosanya dengan hadiah pahala. Kan banyak orang-orang mati ya di kampung-kampung mana tidak sholat, tapi kemudian ada tahlilan, itu lucu lagi itu. Karena saking bodohnya umat, kita seringkali dihadapkan kepada ajaran-ajaran yang lebih bodoh lagi gitu. Ini yang lucu ya kalau kita lihat tuh. Kemudian firman Allah di surat At-Tur yaitu ayat 21 artinya bahwa anak cucu kita yang beriman akan dihubungkan dengan kita tentang mendapat nikmat di surga dengan tidak dikurangi walaupun sedikit dari ganjaran kita. Rasulullah ada pernah berkorban untuk 1 kambing buat umatnya sekalian dan 1 lagi buat dirinya dan familinya. Seorang bertanya kepada Rasulullah, apakah berfaedah bagi bapak saya yang sudah mati kalau saya bersedekah atas namanya? Jawab Rasulullah, iya. Hadis riwayat Ahmad. Seorang bertanya kepada Rasulullah, apakah ibu saya dapat pahala kalau saya bersedekahkan atasnya? Rasulullah, iya, jawabnya. Hadis Bukhari. Jadi banyak hadis-hadisnya itu tentang hadiah pahala ya. Tapi kita jawab sebagai berikut. Yaitu keterangan Al-Quran, yaitu ayat Quran, tidak menunjukkan adanya hadiah pahala sama sekali dari si hidup kepada yang mati. Ingat, sudah saya terangkan beda antara hadiah pahala dan doa. Hanya menunjukkan bahwa anak cucu orang mukmin itu akan dikumpulkan bersama orang tuanya yang mukmin di surga dengan tidak mengurangi sedikit pun dari amal orang tua itu. Orang jika memperhatikan ayat ini ya, itu bisa kita pahami bahwa yang dihubungkan dengan orang tuanya itu adalah anak yang belum balik. Karena anak yang sudah balik ada perhitungan sendiri di dalam syariat Islam. Jadi ayat yang saya kemukakan tidak menerangkan adanya hadiah pahala atau over pahala tadi, atau transfer pahala. Coba bayangkan saudara, kalau pahala dapat ditransfer itu, cukup kita beli ke pabrik pahala. Saya beli hadiah pahala nih buat saya transfer kepada orang tua saya, banyak dosa katanya. Biar orang tua saya bebas, kan enak beli tuh. Orang tuanya suruh nggak usah sholat, udah mama papa nggak usah sholat, nanti saya belikan pahala karena sekarang ada pabrik pahala itu. Nah itu saudara, jadi lucu ajaran-ajaran seperti itu ya. Lucu banget gitu. Jadi ayat tersebut tidak menerangkan
hadiah pahala walaupun sedikit, tetapi yaitu mengangkat berkaitan dengan amal jariah seorang anak. Amal jariah seorang anak. Kemudian kalau kita bawakan ayat itu buat menguatkan hadiah amal dan patut dianggap orang tak tahu apa-apa di dalam urusan agama. Jadi kalau ada orang yang membawakan itu sebagai penguat hadiah pahala, itu menunjukkan kebodohan orang itu memahami ayat. Sedangkan keterangan lainnya sesungguhnya sebagian sah menurut riwayat, tetapi maknanya berlawanan dengan ayat-ayat Quran. Bukan sedikit, sebagaimana yaitu firman Allah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ya, 286. Baginya lah apa yang ia kerjakan dan atasnya lah apa yang ia usahakan. Jadi orang mati itu ya tidak dapat dari yang hidup itu hadiah pahala itu. Ya, ini kadang-kadang yang tak paham, saya dikatakan, oh itu Ustadz tuh melarang berdoa untuk si mati. Silakan mendoa untuk mati, bukan doa hadiah pahala gitu, bahwa pahala kita bisa dilimpahkan kepada si mati. Itu konyol pemahamannya. Jadi maksudnya kebaikan yang diamalkan oleh orang lain tidak bisa pahalanya melainkan untuk dirinya sendiri. Jadi pahalanya itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dan juga kejahatan yang diamalkan olehnya tidak bisa dosanya itu dilimpahkan kepada orang lain, atau dosa warisan ya, seperti ajaran Kristen itu. Nah, saudara, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Wah, itu kan. Jadi barang siapa berbuat kebaikan, maka untuk kebaikan dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa berbuat kejahatan, maka untuk kecelakaan dirinya. Jadi misalnya kita memberi sedekah kepada seseorang, maka pahala sedekah itu hanya untuk kita, bukan untuk orang lain gitu. Nah, ketika pahala ini ditransfer kepada orang lain, taruhlah hadiah pahala tadi ya, pahala sedekah tadi, ditransfer kepada yang lain, artinya pahala kita sudah nggak ada lagi diberikan kepada orang lain itu. Jadi kita berzikir misalnya, berzikir banyak subhanallah, lalu tolong bacaan saya ya Allah kirimkan kepada si A, si B dan sebagainya. Lah, artinya semua amal baik bacaan kita itu sudah habis. Jadi tidak bisa ini, beda dengan tadi itu amalan seseorang dari keluarganya yang soleh, awwaladun soleh, kan memang di dalam hadis Nabi itu, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salasin. Jadi ada 3 amal yang tidak putus dari anak itu, amal jariah, awwaladun soleh yad'ulah, anak yang mendoakan kedua orang tuanya, kan begitu itu. Jadi di situ. Kemudian di dalam hadis, dalam ayat lagi ada itu, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Coba kita bekerja keras misalnya, kita berjihad, pahala jihad untuk siapa? Untuk kita gitu. Ya. Jadi pahala jihad itu untuk kita, pahalanya. Bukan untuk orang yang lain kita jihad. Meskipun efeknya, dampaknya tadi misalnya memenangkan agama, tapi pahalanya itu diberikan oleh Allah kepada kita. Ini Al-Quran. Itu surat Al-Ankabut ayat 6. Dalam surat Al-Isra, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Coba, orang yang mendapatkan petunjuk itu mendapatkan petunjuk untuk dirinya sendiri. Jadi barang siapa dapat hidayah dari Allah, maka dia
mendapatkan hidayah buat dirinya sendiri gitu. Wa man dhalla, orang yang sesat, fa innama yudillu 'alaiha. Dia itu menyesatkan dirinya sendiri. Lah itu, menyesatkan dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, seseorang itu tidak memikul dosa orang lain. Oh, itu kan jelas sekali, seseorang tidak mikul dosa orang lain. Lah kita misalnya yang bermaksiat, berzina, ya orang lain nggak mikul lah. Masa orang sekitarnya mikul gitu ya. Jadi orang yang bersekongkol dalam kejahatan tidak bisa kemudian mentransfer dosanya kepada orang yang tidak berbuat jahat. Itu ya. Jadi Al-Quran jelas sekali itu dalam surat Al-Isra ayat 15. Dalam surat Al-Fatir juga, surat Fatir ya, 18 misalnya. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Ayat Allah itu menggunakan begitu semua. Siapa yang membersihkan dirinya, sungguh dia telah membersihkan diri sendiri gitu, diri sendiri. Jadi orang yang bertaubat itu tentu taubatnya untuk dirinya sendiri. Misalnya orang yang bertobat membersihkan diri itu. Masa kita yang bertobat orang lain yang diampuni, kan enggak gitu kan ya. Lucu itu malah. Kecuali kalau kita mohon kepada Allah supaya seluruh dosa kaum muslimin diampuni gitu. Itu kalau doa, tapi kalau hadiah pahala beda. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal baik yang kita lakukan itu ditransfer lewat LTH apa itu, atau punyanya siapa lagi itu, Deddy Gulbuser itu. Jadi akhirnya banyak paket-paket hadiah pahala nanti yang akan menjadi agen penyampai pahala. Seperti yang terjadi di dunia nyata sekarang ini, berapa banyak orang yang akan mengirim pahala. Nah, perlu juga nanti dibuka itu loket-loket paket penyampaian pahala itu kepada yang mati. Jadi jasa menyampaikan pahala, jasa transfer pahala. Itu ya. Kemudian kalau kita pahami lagi, wattaqu yawman la tabzi nafsun an nafsin syai'ah. Yaitu, hendaklah kalian takut kepada suatu hari la tajzi nafsun an nafsin syai'an, yang tidak dibalas seseorang itu dengan sebab pahala orang lain. Nah, itu jelas sekali. Kemudian artinya di sini orang itu tidak bisa mendapatkan yaitu kebaikan yang diamalkan orang lain untuk menolong orang lain di neraka. Itu jadi di sini menggunakan kalimat wattaqu yauman. Takutlah pada suatu hari la tajzi, yang tidak akan dibalas diri seorang atas orang lain sebab perbuatan orang lain, gitu ya. Itu dalam surat Al-Baqarah 1, 2, 3. Firman Allah juga, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Luqman tuh 2, 3. Hai manusia, hendaknya kamu berbakti kepada Allah kalian dan takut kepada suatu hari yang di dalamnya tidak bisa seorang bapak melepaskan sesuatu apa dari anaknya, dan tidak pula anak bisa melepaskan sesuatu apa yang ada pada bapaknya. Jadi anak tidak bisa menolong orang tua tidak bisa menolong anak itu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ayat-ayat tadi hadiah pahala, kan tidak nyambung. Kalau misalnya ada hadiah pahala itu nggak nyambung lah gitu. Jadi kullu ummatin, kalau amal boleh dihadiah-hadiahkan, misalnya di-over-overkan, ditransfer tentulah anak bisa menolong bapak
dan bapaknya bisa menolong anak gitu. Jadi itu ayat sendiri loh yang mengatakan kullu ummatin tud'a ila kitabihal yaum tudzawna ma kuntum ta'malun. Ini lagi, nanti di akhirat itu setiap orang akan dipanggil kepada kitab hasil pekerjaannya selama di dunia. Apa katanya? Al yauma tudzawna ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kamu akan dibalas apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan oleh kita sekarang ini itu kelak akan dibalas oleh Allah. Bukan kita kemudian bekerja, pekerjaan kita itu diamalkan kepada orang lain, lalu yang dibalas orang lain. Jadi yang jelas praktek hadiah pahala yang merebak di masyarakat sekarang ini itu tidaklah bagian dari amalan Islam. Ya, bukan dari amalan-amalan Islam. Jadi itu kalau kita pahami ya. Di dalam firman Allah juga surat Yasin itu jelas. Tahu kita sering baca Yasin tapi tidak tahu artinya. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Jadi فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ. Di hari kiamat ini tak seorang pun teraniaya sedikit jua pun. Wala tuzawna, dan tidak dibalas mereka illa ma kuntum ta'malun, melainkan apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka kerjakan di dunia itu yang akan dibalas. Kalau tidak berbuat baik, ya tidak akan mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'annya banyak ya. Jadi Al-Qur'an ini sebagai dasar-dasar pemahaman kita memahami bahwa hadiah pahala itu tidak sampai. Juga kalau kita surat Najm lebih jelas. Ala taziru waziratun wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang tidak menanggung dosa seseorang dan bahwasanya manusia tidak akan dapat ganjaran atau pahala illa ma sa'a, melainkan apa yang ia usahakan dari usahanya sendiri. Artinya tiap-tiap seorang akan memikul dosanya sendiri. Jadi tiap-tiap orang itu memikul sesuai dengan dosa yang dilakukannya di dunia. Dan juga setiap orang akan dapat pahala dari perbuatan baiknya sendiri, tidak dari perbuatan dan usaha orang lain. Itu di dalam Al-Quran seperti itu, jelas sekali itu. Kadang-kadang ayat seperti ini dilawan dengan hadis gitu. Nanti kita belajar ilmu hadis sedikit ya. Nah, ayat-ayat tersebut dengan jelas dan terang menunjukkan kepada kita bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan pahala baik orang lain, melainkan dari amalan yang mereka kerjakan. Dan begitu juga pahala jahatnya tidak diberikan kepada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia berbuat jahat. Nah, sekiranya amal ibadat itu boleh dihadiahkan kepada seseorang, tentulah Allah. Ya, tentunya Allah itu tentulah Allah kecualikan, walaupun di satu ayat dan beberapa puluh ayat yang membicarakan urusan pahala itu. Mungkin kalau kita melihat Allah itu memberikan petunjuk-petunjuk Al-Quran tujuannya agar kita berada di atas Al-Quran. Kalau misalnya hadiah pahala itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan ada ayat-ayat begitu. Artinya orang cukup bersenang-senang di dunia menunggu kiriman pahala itu. Samalah dengan menunggu transferan uang gitu. Ya. Kadang-kadang hukum-hukum
rasional itu oleh mereka dipakai untuk membolehkan hadiah pahala, masalah transfer uang dan sebagainya gitu. Itu kadang-kadang dipakai oleh mereka, rasionalisme itu. Jadi penganut rasionalisme ini berusaha menarik-narik peristiwa di dalam Al-Quran tadi ke dalam rasionalisme untuk memahamkan kepada setiap orang bahwa kalau kita melihat kehidupan di dunia tentang transfer uang, buktinya itu sampai kepada, jadi seolah-olah hukum cara berpikir manusia ini dijadikan landasan pembenaran terhadap pahala tadi, hadiah pahala. Ini lucunya mereka. Walaupun di dalam agama tidak ada seperti itu. Buat apa kita itu kemudian berat-berat melaksanakan amal baik ya, melaksanakan ibadah tengah malam dan sebagainya, kalau toh ada hadiah pahala, nggak usah lah gitu. Nggak usah. Ngapa nunggu kiriman saja gitu, nunggu kiriman pahala. Artinya ya karena di mereka ini seringkali saya melihat tuh di tengah-tengah mereka, walaupun orang tidak disembahyang, ada tahlilan itu dan sebagainya. Nah ini apa? Untuk menutupi dosanya selama tidak sembahyang itu. Waduh, luar biasa mereka. Dibikin lelucon agama ya. Lelucon agama. Nah, agar kita lebih paham lagi, yaitu nantinya kita itu makin kuat di dalam berpaham. Nah, di sini perlu kita menunjukkan beberapa alasan tafsir tadi dari ayat-ayat tadi. Kalau kita melihat tafsir dari At-Tabari ya, yaitu jilid ke-27 halaman 39. Tuh, apa tafsirnya itu dari tafsir yang ayat-ayat tadi itu? Innahu la yujaza 'amilun illa bi'amalihi khairan kana aw sarran. Sesungguhnya tidak dipalas amilun, orang yang beramal, illa bi'amalihi, melainkan dengan amalnya sendiri. Khairan kana aw syarran. Itu baik ataupun jelek. Jadi dia tidak akan dibalas oleh Allah kecuali dia sendiri yang mengamalkan. Jelas sekali ini Imam At-Tabari. Kemudian kalau kita lihat di At-Tabari juga, la yu'akhadu bi'uqubati dambin ghairu amalihi. Jadi tidak disiksa dosa seseorang selain amalnya. La yusabu ala salihi amalihi amilun ghairuhu. Jadi demikian juga, dan tidak diberi pahala orang yang tidak mengerjakan kebaikan. Itu kan. Jadi itu tafsir dari Imam At-Tabari. Kemudian inna hasanatal ghair, sesungguhnya kebaikan orang lain la tujdi naf'an, tidak bisa memberi manfaat. Wa man lam ya'mal solehan, siapa yang tidak beramal soleh, la yanalu khairan, tidak akan sampai pada kebaikan atau tidak bisa meraih kebaikan. Fayakmulu biha wa yatharu, maka dikatakan, maka nyata dan sempurnalah annal musi'a la yajidu bisababi hasanatil ghair. Dikatakan bahwasanya orang yang berdosa tak bisa mendapatkan pahala karena sebab kebaikan orang lain, yaitu sawaban tadi. Wala yatahammalu anhu ahadun iqaba, demikian juga seseorang tidak akan memikul dosa oleh sebab orang lain. Oleh sebab orang lain yang berbuat. Dikatakan ini dalam tafsir Fathur Razi, ya Fathur Razi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kama la yuhmalu alaihi wizru ghairi wa kadzalika la yahsulu minal ajri illa ma kasabahu li nafsi. Sesungguhnya tidak dipikulkan atau seseorang atau atas apa ya, kama la yuhmalu alaihi wizru ghairi, sebagaimana tidak dipikulkan atas seseorang dosa orang lain. Wa kadzalika la yahsulu minal ajri, demikian juga tidak akan sampai pahala illa ma kasabahu li nafsi, melainkan apa yang ia jadikan kasab buat dirinya sendiri gitu. Nah, itu surat di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, jilid ke-8 120. Falaisa lahu min sa'yi ghairihil khaira syai'un. Itu dalam tafsir Jalalain.
Jadi seseorang tidak dapat apa-apa dari usaha orang lain. Ini tafsir Jalalain dari ayat yang sama ya. Allah taziru waziratun wizra ukhra wa laisa lil insani illa ma sa'a, dari ayat tafsir itu. Lah kita juga lihat dalam tafsir Fathul Qadir, laisa lahu illa ajru sa'yihi wa jazaa'uhu amalihi wa la yanfa'u ahadun amalul ahadin. Seseorang tidak dapat melainkan balasan bagi usahanya sendiri, amalannya sendiri, dan tidak memberi faedah kepada seorang pun amal orang lain itu. Itu Fathul Qadir ya. Tafsir juga dari yang sama tadi, ayat wala alla taziru waziratun wizra ukhra. Innan nufusa innama tujaza. Innama tajaza bi a'maliha. In khairan fahiran wa in syarran fasarran. Sesungguhnya manusia hanya dibalas amalnya. Jika baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Wa in syarron fasyarron. Maka jika jelek, dibalas dengan yang jelek. Lah itu semuanya sama menafsirkan ayatnya. Qala Ibnu Umar. Nah akhirnya kita perkataan sahabat kita pakai. Qala Ibnu Umar, la yasumu ahadun an ahadin, wa la yusalli ahadun an ahadin. Jadi, janganlah dikatakan tuh tidak boleh seorang berpuasa untuk orang lain, wala yusalli ahadun anhadin, dan tidak boleh menggantikan sholat seseorang untuk orang lain tadi. Ibnu Umar juga riwayat Fathul Bari, la yahujju ahadun an ahadin. Itu dalam Fathul Bari ya. Jadi la yahujju ahadun an ahadin. Tidak boleh seseorang melaksanakan haji terhadap orang lain gitu. Itu banyak ya. Kemudian kita juga lihat di dalam perkataan Imam Malik, ra'a Malikun, Malik melihat atau memandang anna zahiri hadis al-khusmawiyyat, yaitu al-khus'amiyyati, yakni al-hajja 'anil ad, mukhalifun li zahiril Qur'an, farajjaha zahiral Qur'an. Imam Malik memandang bahwa zahirnya hadis al-khus'amiyyah, yaitu tadi bapak yang menggantikan haji orang tuanya gitu ya. Seorang anak yang menggantikan haji orang tuanya. Itu dikatakan anna zahiru hadisil khus'amiyyati, yaitu dahirnya hadis wanita khus'amiyah, yakni al-hajja 'anil abi, yang ingin menghajikan bapaknya, mukhalifun li zahiril Qur'an, bertentangan dengan dahirnya ayat Qur'an. Farajjaha dahirul Qur'an, maka Imam Malik itu memilih Al-Qur'an. Nah, jadi hadis itu ditinggal oleh Imam Malik karena tadi bertentangan dengan Al-Qur'an. Fa'lam, kalau kita lihat itu dalam pinggiran Al-Um, Imam Syafi'i dikatakan, fa'lam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla ma a'lamallahu min anna jinayat kulli mri'in alaihi kama anna amalahu lahu la li ghairi wa la alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sebagaimana Allah beritahu bahwasanya dosa tiap-tiap seseorang adalah buat kecelakaan dirinya sebagaimana amalnya itu buat kebaikan dirinya. Jadi tidak buat kebaikan orang yang tidak membuat kebinasaan atas orang lain. Jadi di pinggiran Al-Um ya. 7269. Jadi dalam hal ini kita itu perlu mengetahui mengapa hadis-hadis tentang hadiah pahala itu tidak dipakai. Lah, itu dikatakan dalam definisi hadis sahih. Dalam definisi hadis sahih dikatakan dalam kitab At-Tariqatul Muhammadiyah halaman 4, al-hadisus sahih, yang disebut hadis sahih itu ma salima lafduhu, yaitu yang lafadznya selamat min rokaka, dari kejanggalan, wa maknahu, dan selamat maknanya min mukhalafati ayah, dari bertentangan dengan ayat, au khabarin mutawatir, atau khabar mutawatir, au ijma, atau ijma, wa kana ruwatuhu udula, dan rawi-rawinya itu bijak gitu, rawi-rawinya adil. Itu At-Tariqatul Muhammadiyah ya. Jadi di sini jelas sekali bahwa yang dimaksud hadis itu
tidak bertentangan. Tadi kalau bertentangan sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, yaitu tentang wanita khus'amiyah, yaitu yang dikatakan yakni al-hajju anil ab, seorang wanita yang melaksanakan haji untuk orang tuanya, itu tidak bisa dikatakan sahih. Juga dikatakan di dalam al-Baiqaniyah ya, kitab Baiqaniyah itu, wa minha ay yakuna munaqidan li nassil Qur'an. Ya, dan sebagian dari tanda-tanda hadis palsu itu munaqidan li nassil Qur'an, berlawanan dengan nas Al-Qur'an, awis sunnatil mutawatirati, berlawanan dengan sunnah yang mutawatir, awil ijma'il qat'i, atau ijma' yang jelas, au syarih al-aqli, atau akal yang akal yang bersih, haitsu la yaqbalu syai'un min dzalika ta'wil. Yang demikian itu jika tidak bisa ditakwil, jadi tidak bisa menerima takwil ya, itu bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara hadis palsu, walaupun sahih bisa palsu itu kalau bertentangan dengan Al-Quran tadi, sebagaimana yang dikatakan Imam Malik, ro'a Malikun anna dhahira hadis khus'amiyah, ya seperti pertanyaan, ya Rasulullah, apakah saya kalau melaksanakan haji orang tua, nazar orang tuaku ini benar ya Rasulullah? Ya, na'am benar. Nah, itu karena bertentangan dengan Al-Quran, tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu. Kemudian as-sahih, hadis yang sahih itu ma salima lafduhu min rokakatin, yaitu lafadznya yang selamat dari kejanggalan. Wa salima maknahu min mukhalafati ayatin, kemudian maknanya tidak bertentangan dengan ayat. Au khabarin mutawatirin, tidak bertentangan dengan khabar yang mutawatir. Wattasala isnaduhu binaqli adlin dhabit, dan sanadnya bersambung, yaitu binaqli adlin dhabit, dengan dasar-dasar yang kuat ingatannya, dari orang-orang yang kuat ingatannya. Jadi satu contoh itu ada hadis di dalam Imam Bukhari misalnya, Imam Muslim ya, Bukhari Muslim, dari perkataan Umar seperti ini. Qala Umar wa Ibnu Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi. Dikatakan oleh Umar bahwa Nabi bersabda, innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahli, bahwa mayit itu diadab karena tangis keluarganya. So ini kan artinya dosanya orang tua itu mengalir ya. Ini hadisnya sahih. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hadis itu dikonfrontir kepada Aisyah. Qala Al-Qasim bin Muhammad, lamma balaga Aisyata qawlu Umar wa Ibnu Umar qalat, maka tatkala hadis itu sampai kepada Aisyah, yaitu perkataan Umar dan Ibnu Umar, qalat innakum la tuhaddisunani an ghairi kadibaini wala muqaddibaini, sesungguhnya kalian itu tidak menceritakan orang yang tidak suka berdusta. Walakin as-sam'a yukhti, bisa saja orang yang mendengar salah gitu. Jadi apa dikatakan? Qala Ibnu Abbas, qalat Aisyah, lamma sami'tu dzalika hasbukumul Qur'an. Cukuplah bagimu Al-Qur'an, wala taziratu wala taziru waziratun wizra ukhra. Bahwa seseorang tidak memikul dosa sebab orang lain. Ini buktinya ya. Jadi Ibnu Umar saja bisa salah di dalam mendengar gitu ya. Jadi Ibnu Umar bisa salah, walaupun mereka ini tidak pernah berdusta atas nama Rasul, tapi pendengaran bisa salah itu. Ketika buktinya ketika dikonfrontir kepada Aisyah,
kepada Aisyah bahwa hadis tentang dibukai ahli tangis keluarganya menyebabkan siksa terhadap almarhum itu ternyata bisa dikatakan walaupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari, walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu bisa dipandang hadis palsu, bukan perkataan dari Rasulullah. Sebagaimana dikatakan oleh yaitu Imam Malik juga yang mengatakan tentang hadis al-khus'amiyati ya, yang menghajikan orang tua itu. Jadi jelas sekali bahwa hadiah pahala itu tidak ada gitu. Lagi-lagi saya katakan hadiah pahala itu tidak ada. Kalau memang hadiah pahala itu ada, ya dapat diterima oleh Islam, sudah pasti umat-umat dahulu kala di zaman Nabi itu, pada waktu Nabi, mereka yang mati perang itu, mati syahid, kan tinggal didoakan ya. Lah sekarang soalnya jangankan itu, para habib sekarang kan begitu, didoakan pakai Al-Fatihah dan sebagainya pengiriman. Apa tidak lebih layak misalnya kita juga pakai doa itu kepada yaitu keluarga besar perang Uhud, keluarga besar perang Badar, perang Handak, almarhum yang mati di jalan Allah tadi itu untuk buat dikirimin pahala gitu. Kan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Itu tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in. Jadi sekarang maraknya hadiah pahala ini entah agama yang mana gitu ya. Saya kurang tahu juga itu, perlu dijelaskan lah sedetil-detilnya. Sehingga apa yang sampai kepada kita ini bukan hanya dongeng, memang benar-benar agama gitu. Bayangkan kalau hadiah pahala itu sampai kepada yang meninggal, apa jadinya itu? Jadi orang tak perlu sholat juga ya. Orang artinya kalau ada orang yang berdosa tak perlu bertobat, cukup diberikan pahala saja gitu. Sesuai dengan tafsir tadi yang banyak dibahas oleh mufassir itu tadi. Karenanya di sini perlu kita sebagai muslim punya kejelian di dalam memahami agama, tidak ikut-ikutan. Ini ya. Jadi yang jelas, seandainya hadiah pahala itu ada, kita tinggal bikin pabrik pahala. Kemudian kita bikin maklar pahala di mana-mana. Ya, saya itu pernah ya, maklar pahala ini begini. Tolong saya bacakan Al-Quran ya 1 juz, saya beli amalnya itu pahalanya, nanti kirim ke saya ya pahalanya. Wah, itu maklar-maklar pahala banyak sekarang ini. Jadi ada khusus itu. Mereka pengangguran akhirnya apa? Menjadi maklar pahala itu. Buat mentransfer pahala dengan bacaan-bacaan yang mereka baca. Baca Al-Quran 30 juz, pahalanya dikirim ke yang bersangkutan, bayarlah. Jadi ada manajemen transfer pahala. Ya, umat Islam ini ternyata perlu ini merintis pabrik pahala ya, sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk memesan pahala karena sudah ada pabriknya. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, ini hanya untuk menjawab banyaknya pertanyaan dari orang-orang ya berkaitan dengan hadiah pahala. Jadi jawabannya seperti itu dari saya. Termasuk menjanggal siapa orang-orang yang konon bisa teriak-teriak Wahabi tapi tidak tahu agama. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.